Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasalnya ke-16 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Saudariku yang dikasihi Tuhan, banyak orang merasa bahwa menunggu adalah satu pekerjaan yang tidak mudah. Ketika yang kita tunggu tidak kunjung datang, bisa saja mulai timbul keraguan, apakah penantian kita ini akan sia-sia. Perasaan ini pula yang dirasakan oleh Sarai ketika dia bersama Abram suaminya menunggu kehadiran anak yang Tuhan janjikan. Usia mereka berdua sudah semakin lanjut dan anak yang Tuhan janjikan itu tidak kunjung mereka dapatkan. Sarai kemudian memberikan hambanya yang bernama Hagar kepada Abram agar melahirkan anak bagi Sarai. Sebenarnya Hagar adalah budak milik Sarai. Memang di Timur Tengah kuno pada masa itu ada sebuah kebiasaan. Jika ada seorang nyonya rumah tidak bisa melahirkan anak, maka dia boleh memberikan budak perempuannya kepada sang suami agar budak perempuan itu melahirkan anak baginya. Anak yang dilahirkan dari budak perempuan itu menjadi milik sang nyonya. Tapi apa yang terjadi setelah Hagar mengandung? Dia lalu memandang rendah Sarai nyonyanya. Sarai tidak menyukai perilaku sombong budaknya tersebut, sehingga akhirnya Sarai meminta Abram untuk mengusir Hagar dan anaknya dari hidup mereka. Pertanyaannya adalah, apakah keputusan Sarai memberikan Hagar budaknya kepada suaminya adalah keputusan yang benar? Tentu saja tidak, karena jelas Tuhan sudah berfirman kepada Abram bahwa keturunan yang dijanjikan Tuhan kepada Abram itu akan dilahirkan oleh Sarai, yang merupakan istri yang sah dari Abram, bukan anak yang dilahirkan dari seorang budak. Kesalahan Sarai yang fatal itu kemudian menimbulkan masalah yang besar, bahkan sampai saat ini. Dari kisah hidup Sarai ini, kita sebagai para wanita bisa belajar, yang pertama, perlu kesetiaan dan kesabaran untuk menanti janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Walaupun ada kalanya kita harus menunggu cukup lama. Tapi penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita tidak pernah terlambat. Karena itu sabarlah menunggu, jangan menggunakan jalan pintas seperti Sarai. Yang kedua, sejak manusia pertama diciptakan hingga saat ini, wanita seringkali memberi pengaruh yang besar terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh orang-orang terdekatnya. Apalagi saat ini wanita punya kesempatan lebih luas untuk berkarya di berbagai bidang kehidupan. Sehingga kesempatannya untuk memberikan pengaruh atau pendapat menjadi lebih luas lagi, bukan hanya sebatas di tengah keluarganya saja. Karena itu sebagai wanita kita harus sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman Tuhan agar kita punya pengenalan yang benar tentang Tuhan dan kehendak-Nya. Sehingga apa yang kita katakan dan lakukan dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau pada masa Sarai, Tuhan langsung berfirman untuk menyatakan kehendak-Nya, maka pada masa sekarang, kita mengenal Tuhan dan firman-Nya melalui Alkitab. Mari para wanita yang dikasihi Tuhan, bertekunlah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, agar segala keputusan yang kita ambil atau usulkan dalam keluarga dan kepada siapapun yang membutuhkan saran kita, akan selalu berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan pada kehendak dan perasaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ajarlah kami untuk mengerti dan taat kepada kehendak-Mu, agar kami tidak salah untuk mengambil keputusan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.